minute to better life butuh pengenalan, juga pengertian, serta kekuatan firman Tuhan dan roh Tuhan dalam hal mengampuni serta mengasihi sesama kita. Oke? Betapa ku mencintai segala yang telah terjadi, tak pernah sendiri jalani hidup ini, selalu menyertai. Betapa ku menyadari di dalam hidupku ini Kau selalu memberi rancangan terbaik oleh karena kasih. Bapa, sentuh hatiku, ubah hidupku menjadi yang baru, bagai emas yang murni. Kau membentuk bejana hatiku. Bapa, ajarku mengerti sebuah kasih yang selalu memberi, bagai air mengalir yang tiada pernah berhenti. Bapa, sentuh hatiku, ubah hidupku menjadi yang baru, bagai emas yang murni. Kau membentuk bejana hatiku. Bapa, ajarku mengerti sebuah kasih yang selalu memberi, bagai air mengalir yang tiada pernah berhenti. Kasih-Mu ya Tuhan tak pernah berhenti. Jumpa kembali di MDD Journey Inspiration of Life. Pagi ini coba mau saya sharingkan gitu. Judulnya teman-teman, temanya ampunilah 70 kali 7 kali, dan ampuni dan kasihilah musuh-musuh kita gitu, musuh-musuhmu gitu. Jadi firman katakan seperti itu teman-teman. Sepertinya kalau di firman Yesus katakan, ada orang yang nanya,
Berapa kali sih yang namanya mesti ngampunin orang gitu. Jadi kalau saya bacakan di sini perumpamaan tentang pengampunan gitu. Kemudian datanglah Petrus dan berkata kepada Yesus, sampai berapa kali sih engkau harus mengampuni saudaraku jika ia berbuat dosa terhadap aku gitu. Sampai 7 kali. Petrus tanya gitu ke Yesus gitu. Nah Yesus berkata kepadanya, bukan, aku berkata kepadamu, bukan sampai 7 kali, melainkan sampai 70 kali 7 kali. Kalau 70 kali 7 itu berarti kan 490 kali ya teman-teman ya. Nah ini gimana cara mengingat-ingat mengampuni si A sudah 490 kali. Jadi ini cuma satu perumpamaan aja bahwa pengampunan itu tidak berbatas teman-teman. Jadi firman inginkan bahwa apabila kita mengampuni seseorang itu tidak boleh dengan ada ukuran berapa kali ngampuninya, terus ngampuni terus gitu. Ya kalau sampai di sini diumpamakannya 70 kali 7 gitu. 70 kali 7 matematisnya 490 kali. Nah, kita ada si A berbuat salah kepada kita. A itu kita ampuni sekali. Nah, bagaimana kita bisa ingat-ingat si A sudah salah 491 kali gitu. Baru kita boleh tidak ngampuni. Jadi kayaknya perumpamaan ini cuman apa ya, angka ini 70 kali 7 itu maksudnya ya kita ngampuni orang gak usah pakai batas lah, gak pakai ukuran gitu ya. Kalau kita bisa ya kita ampunin aja, karena memang itu cara-cara yang Tuhan inginkan gitu. Bagaimana caranya kita bisa memberikan pengampunan supaya ya yang Tuhan pun bisa memberi pengampunan kepada kita apabila kita ada kesalahan gitu. Nah ini saya baca ini tadi teman-teman di kitab Matius pasal 18 teman-teman, ayatnya 21 dan 22 gitu. Bunyinya cuma itu aja gitu. Jadi bagaimana caranya, perikopnya perumpamaan tentang pengampunan, itu judulnya itu. Nah ini saya kaitkan teman-teman dengan kitab Lukas teman-teman. Coba teman-teman lihat kitab Lukas 6 ayatnya 27 sampai 36 teman-teman. Saya coba bacakan. Di sini kalau bicara di Matius 18:22 itu kan 21:22 itu kan bicara bagaimana kita memberi pengampunan gitu. Tapi begitu masuk ke dalam kitab Lukas pasal 6 27 36 ini di atas pengampunan teman-teman. Bagaimana kita mesti mengasihi musuh kita gitu. Judulnya perikopnya kasihilah musuhmu. Judulnya itu gitu. Jadi ya mengampuni ya harus mengasihi juga gitu tuh. Tetapi kepada kamu yang mendengarkan aku berkata, kasihilah musuhmu, berbuat baik kepada orang yang membenci kamu. Tuh, firman ajarkan seperti itu. Jadi kasih musuh kita dan berbuat baik kepada orang yang membenci kita gitu. Mintalah berkat bagi orang yang mengutuk kamu, berdoalah bagi orang yang mencaci kamu gitu. Kayaknya nggak mudah teman-teman. Orang kita diam aja udah kesel gitu kan. Nah ini malah suruh berdoa aja, mendoakan dia gitu tuh, yang memang mencaci maki kita gitu. Barang siapa menampar pipimu yang satu, berikanlah juga kepadanya pipimu yang lain. Dan barang siapa yang mengambil jubahmu, biarkan juga yang mengambil bajumu gitu. Jadi firman Tuhan ajarkan seperti itu teman-teman. Jadi kita yang memang balik lagi kita mesti mengampuni dan mengasihi gitu. Berilah kepada setiap orang yang meminta kepadamu, dan janganlah meminta kembali kepada orang yang mengambil kepunyaanmu gitu. Dan sebagaimana kamu kehendaki supaya orang berbuat kepadamu, perbuatlah juga demikian kepada mereka. Dan jikalau kamu mengasihi orang yang mengasihi kamu, apakah jasamu gitu. Jadi itu firman katakan begitu. Kalau kita mengasihi orang yang memang mengasihi kita gitu, itu apa gitu, apa plusnya buat kita gitu secara rohani teman-teman ya, nggak ada gitu. Jadi karena orang-orang berdosa pun mengasihi juga orang-orang yang mengasihi mereka gitu. Sebab jikalau kamu berbuat baik kepada orang yang berbuat baik kepada kamu, apakah jasamu, orang berdosa pun berbuat demikian gitu. Dan jikalau kamu meminjamkan sesuatu kepada orang karena kamu berharap akan menerima sesuatu daripadanya, apakah jasamu, orang-orang berdosa pun meminjamkan kepada orang-orang berdosa supaya mereka menerima kembali sama banyak gitu. Tetapi kamu kasihilah musuhmu dan berbuatlah baik kepada mereka dan pinjamkan dengan tidak mengharapkan balasan, maka upahmu akan besar dan kamu akan menjadi anak-anak Allah yang maha tinggi, sebab ia baik terhadap orang-orang yang tidak tahu berterima kasih dan terhadap orang-orang jahat. Hendaklah kamu bermurah hati sama seperti Tuhan adalah murah hati. Jadi firman ajarkan seperti itu teman. Bagaimana kita mengampuni, bagaimana kita mengasihi, bagaimana kita bermurah hati, maksudnya gitu. Itu teori-teori Tuhan ya seperti itu. Jadi Tuhan itu identik dengan kasih gitu. Jadi saya pikir bukan cuma
orang-orang Nasrani ada yang menyatakan bahwa Tuhan itu kasih gitu. Saya dengar juga banyak teman-teman sharing yang dari Muslim juga ya identikannya Tuhan itu dengan kasih, teman. Jadi harusnya ya kalau kita semua orang diajar tentang kasih, ya mestinya hidup itu damai, teman-teman ya. Harusnya seperti itu gitu. Nah, cuman mungkin kalau yang di luar Tuhan, urusan Tuhan ya kadang-kadang yang bikin ribut kan ada sosial, urusan politis itu yang bikin kacau kan itu. Tapi sebenarnya kalau kita mengacu semua kepada Tuhan dan sumbernya adalah kasih gitu, harusnya kita ini damai gitu, kita ini hidup damai. Nah, ini saya cerita begini teman-teman karena ini saya dapat impresi di kitab Matius 18:22 urusan soal pengampunan. Saya dapat terkait juga dengan Lukas yang pasal 6 ini kaitan dengan mengasihi. Sebenarnya kunci Matius 18 dan Lukas 6 ini kalau buat saya pribadi terkait dengan apa yang terjadi dalam hidup saya, teman-teman. Nah, waktu itu terkait dengan waktu awal sekali saya bicara hidup itu naik dengan urusan Tuhan gitu pada tahun 2000 gitu. Jadi awal sekali. Nah, saya ada catatan di kitab Yesaya, teman-teman. Coba kita tarik mundur kitab Yesaya 59, teman-teman. Kitab saya Yesaya 49, kitab Yesaya pasal 49 ayatnya 8 sampai 13, teman-teman. Di sini perikopnya judulnya sebenarnya banyak ceritanya, panjang sekali, teman, dari 8 sampai bahkan sampai ke pasal 49, startnya dari ayat 8 sampai berakhir ke pasal 50 ayat 3. Tapi saya coba kutip aja di ayat di pasal 49 ayatnya 8 sampai 13 aja. Kita ambil satu paragraf aja gitu. Judulnya, teman-teman, Sion dipulihkan gitu. Jadi kalau kita umpamakan kita dipulihkan gitu. Kita sebagai manusia dipulihkan gitu. Beginilah firman Tuhan, pada waktu aku berkenan, aku akan menjawab engkau. Dan pada hari aku menyelamatkan, aku akan menolong engkau. Aku telah membentuk dan memberi engkau menjadi perjanjian bagi umat manusia, untuk membangunkan bumi kembali dan untuk membagi-bagikan dana pusaka yang sudah sunyi sepi. Nah, ini saya cermati, teman-teman, di dalam ayat 8 ini ada dua hal, teman-teman. Satu, di sini dikatakan pada waktu aku berkenan, pada waktu Tuhan berkenan. Berarti kan ada waktu Tuhan, teman-teman. Gak bisa sembarangan itu. Jadi waktu Tuhan itu ya tergantung Tuhannya. Ya kapan Tuhan berkenan itu. Nah, itu disebut saatnya Tuhan atau waktunya Tuhan. Nah, kita harus ngerti itu. Saatnya kita, waktunya kita belum tentu sama dengan saatnya dan waktunya Tuhan. Jadi waktunya Tuhan ada yang terbaik gitu, yang paling tepat gitu. Itu waktunya Tuhan. Kalau waktu kita bisa kecepatan, bisa terlalu lambat gitu. Itu yang saya cermati itu, pada waktu Tuhan berkenan, berarti ada waktu Tuhan itu. Yang kedua, teman-teman, ini berkait dengan apa yang terjadi dalam saya, dalam pribadi saya dan keluarga besar saya. Ini terkait dengan di sini dikatakan dan untuk membagi-bagikan dana pusaka yang sudah sepi gitu. Jadi nanti saya coba masuk ke dalam sharing setelah saya bacakan ini, nanti teman-teman biar tahu gitu. Cuman ini saya sharing ini, teman-teman tolong jangan ajak saya bicara rasio usaha atau dagang ya. Ini saya sharing, ini kan urusannya rohani gitu. Jadi saya ambil persepsi dari sisi rohani gitu, bukan dari persepsi rasio atau dagang yang sebenarnya gitu. Saya ngambil dari titik-titik rohani saja gitu, apa yang terkait dengan rohani gitu. Nanti saya sharingkan, teman-teman. Nah, ini saya baca aja dulu. Untuk mengatakan kepada orang-orang yang terkurung, keluarlah. Kepada orang-orang yang ada di dalam gelap, tampillah. Di sepanjang jalan mereka seperti domba yang tidak pernah kekurangan rumput. Dan di segala bukit gundul pun tersedia rumput bagi mereka. Mereka tidak menjadi lapar atau haus. Angin hangat dan terik matahari tidak akan menimpa mereka. Sebab penyayang mereka akan meminum mereka dan akan menuntun mereka ke dekat sumber-sumber air. Ini cerita Sion dipulihkan, teman-teman ya. Aku akan membuat segala gunungku menjadi jalan, segala jalan rayaku akan kuratakan gitu. Lihat, ada orang yang datang dari jauh, ada dari utara dan dari barat, dan ada dari tanah Sinim. Bersorak-sorailah, hai langit, bersorak-sorailah, hai bumi, dan bergembiralah dengan sorak-sorai gitu. Hai gunung-gunung, sebab Tuhan menghibur umatnya dan menyayangi orang-orang yang tertindas. Jadi kitab Yesaya 49 ayat 8 sampai 13 ini, kalau untuk saya pribadi ini terkait dengan tanah pusaka, teman-teman. Tanah pusaka. Jadi saya coba mulai masuk ke sharing aja supaya bisa nyambung ceritanya gitu. Pandemi COVID-19, teman-teman, pada tahun 2021 ini sepertinya
ini saya udah berjalan 20 tahun teman-teman. Waktu Tuhan berkenan untuk menyelesaikan nubuatan pada tahun 2000. Karena waktu tahun 2000 saya bicara mulai mengenal Tuhan gitu, mau mencari Tuhan, mau mengenal Tuhan itu ya tahun 2000 teman, terlambat teman. Jadi waktu tahun 2000 itu saya udah umur 40 gitu. Nah waktu itu saya bicara, ada mentor rohani dari Jakarta itu yang datang ke kota saya gitu, 4 orang. Dia bicara bernubuat seperti itu gitu. Ada nubuatan pada tahun 2000 itu tentang Tuhan kehendaki untuk saya mengelola perusahaan keluarga besar, dimana dari mulai mengelola, Tuhan yang mengatur modal kerja sampai jalannya operasional usaha yang terkait dengan keluarga, baik istri dan anak pertama saya gitu. Jadi waktu saya dapat nubuatan itu teman-teman, saya benarnya nggak ada di dalam usaha keluarga besar saya gitu, dan saya memang tidak mau gitu. Saya bilang ke orang tua saya, ke ayah saya, bahwa saya tidak mau ngelola keluarga besar, usaha keluarga besar, karena memang keluarga besarnya kan waktu peninggalan ayah itu kan 6 gitu, jadi ada 6 paman, jadi ayah plus 5 saudara laki-lakinya jadi 6 orang, jadi repot sekali, ribet sekali gitu, jadi besar sekali ini. Sampai di kota saya paling terkenal ya keluarga besar, ya keluarga dari keluarga besarnya saya gitu, karena memang yang bersatu padu itu karena nenek gitu. Jadi ibunya ayah itu menghendaki seperti itu, jadi anak lakinya dikumpulin semua, 3 anak perempuan si nenek terpisah gitu, tapi yang 6 laki itu kumpul jadi satu. Mungkin ini teori-teori waktu di Tiongkok zaman dulu kali teman-teman, jadi dikumpulin jadi satu. Nah dampaknya coba teman-teman bayangin, ini berarti kan dari 6 anaknya nenek ini kan berkeluarga semua, akhirnya kan ada istri-istri masing-masing, ada anak-anak masing-masing gitu. Jadi rumah itu seperti satu atau kayak lebih dari tim sepak bola kali, banyak orang gitu. Ya ini ya kelebihan dan kekurangan keluarga besar saya seperti itu gitu. Nah ceritanya dari awal kan keluarga besar ini kan punya usaha inti ya, usaha induknya ada bendera pusaka. Nah tahun 2000 nggak tahu bagaimana caranya kok saya bisa tahu-tahu sontak diminta untuk pegang perusahaan keluarga besar ini teman-teman. Padahal saya dari dulu sudah tidak mau gitu. Cuman waktu itu ada nubuatan bahwa memang Tuhan pengen saya mesti balik beresin usaha keluarga besar, mesti kembali ke usaha keluarga besar. Itu bicara rohaninya gitu nubuatannya. Nah benar-benar tanpa bawa apa-apa teman. Jadi pas kondisi waktu itu ada clash di dalam keluarga besar itu, akhirnya mereka butuh saya, orang yang di luar, akhirnya saya mendapatkan saham kosong gitu loh. Ya saya langsung ngelola gitu. Jadi udah nggak bawa apa-apa, saya cuma diminta tolong untuk bisa ngelola itu. Dan waktu saya sempat tolak juga, saya nggak mau gitu. Adapun nubuatan begitu saya tetap tidak mau, karena saya juga baru tahu apa iya Tuhan benar bisa seperti itu, berkata seperti itu gitu. Nah, dan juga kebenaran waktu itu ayah juga sampai nangis-nangis teman-teman, maksa saya untuk bisa teruskan itu karena dianggapnya saya yang paling fair ada di luar keluarga besar itu, yang bisa menjadikan selesai itu masalah. Jadi akhirnya singkat kata saya ditarik gitu. Jadi waktu tahun 2000 saya ditarik, akhirnya saya kelola teman-teman. Nah berjalannya waktu nggak tahu bagaimana kok jadi akhirnya mulai keluarga besarnya ada penyelesaian satu sampai tinggal jadi keluarga kecilnya ayah, udah tinggal kecil gitu aja gitu. Nah akhirnya sampai berlanjut lagi sampai akhirnya ujung-ujungnya tinggal saya gitu, saya dan ayah saja gitu. Nah ayah waktu meninggal ayah wariskan ke anak saya, jadi akhirnya sampai ini hari ini usaha keluarga besar itu jadi akhirnya nggak tahu gimana kok jadi bisa kena di saya gitu. Padahal dari tahun 2000 itu ya saya cuma ngelola awal-awal aja teman-teman. Selanjutnya itu tahun 2003 waktu 2000 saya take over urusan keluarga besar itu, tahun 2003 4 orang yang dari Jakarta itu datang kembali teman-teman, bernemuat lagi bahwa kali ini Tuhan pengen saya lepasin operasional perusahaan keluarga besar saya. Jadi saya lepasin teman-teman. Jadi saya waktu itu ada dua usaha gitu, satu usaha yang memang saya rintis sendiri dan satu yang dari ya ini karena nubuatan ini gitu, ngelola keluarga besar ini. Nah waktu itu tahun 2003 ada nubuatan seperti itu, suruh lepasin. Yang konyolnya saya nggak bisa nolak teman-teman. Waktu saya tahun 2000 menerima dengan kondisi apapun juga take over usaha keluarga besar, saya juga tidak nawar apa-apa, apapun juga terserah saya terima gitu.
Sebaliknya 2003 juga sama teman-teman. Saya nggak ngerti kenapa hati saya terdorong kok berani lepasin gitu. Jadi lepasin usaha yang punya rintisan pribadi maupun lepasin usaha yang punya keluarga besar. Nah akhirnya mau nggak mau kan ini berjalannya waktu sampai tahun 2007 kalau nggak salah teman-teman. Dari mulai tahun 2003 saya lepasin, dan 2007 rupanya karena lost control akhirnya timbul masalah teman-teman. Dan timbul masalah itu akhirnya ya terpaksa dikaitkan dengan pihak keluarga lagi. Jadi istri, dan waktu itu anak masih kuliah, baru istri. Nah istri dengan tim saya yang ngelola itu teman-teman. Berjalan waktu sampai 2007 ya, timbul masalah-masalah sampai 2010 2011 ya timbul mujizat lagi gitu. Jadi saya 2 kali teman-teman. Jadi waktu 2000 pertama saya belum kenal Tuhan, ngadepin masalah, ya akhirnya ada Tuhan yang beri solusi ya, diputihkan sama Tuhan, akhirnya masalah beres. Nah, itu tahun 2000 teman-teman. Berlanjut lagi 10 tahun lagi gara-gara nubuat ini, saya kan lepasin operasional. 2010 kena masalah lagi teman-teman. Tapi ini kan kaitannya udah sama Tuhan semua nih. Ya tahun 2000 ya kaitannya dengan Tuhan gitu. Tahun 2010 ya kaitannya dengan Tuhan. Makanya saya katakan yang saya sharingkan hari ini bukan dari sisi rasio dagang gitu, dari sisi rasio usaha. Saya sharingkan ini dari sisi rohani gitu. Yang saya alami seperti itu. Tahun 2000 Tuhan putihkan beban-beban saya sehingga nggak kolap gitu. Tahun 2003 saya suruh lepasin, akhirnya timbul masalah sampai selesai tahun 2010, tapi juga Tuhan putihkan lagi, selesaikan lagi gitu. Nah berjalan lagi nih teman sampai 2020 ini kan. Nah 2020 ini kan COVID nih, pandemi COVID, pasti semua kan kena dampak teman-teman. Karena apa yang saya mulai dari keluarga besar ini, semua memang tidak ada modal dasar teman-teman. Jadi cuman perusahaan aja ya, bentuk satu badan perusahaan aja, yang lainnya asetnya punya keluarga masing-masing. Ini kacaunya di situ gitu. Cuman karena awalnya bukan take over secara profesional, awalnya karena urusannya rohani dan juga keluarga, permintaan ayah gitu, akhirnya tidak ada hitungan yang jelas teman-teman. Jadi intinya ya saya kelola itu akhirnya semua dari perbankan, dana perbankan dan lembaga keuangan yang lain. Nah akhirnya ya berat gitu, berat. Tapi tetap tahun 2010, 2011 ada masalah dan Tuhan putihkan. Berjalan lagi teman-teman sampai sekarang tahun 2020 ya tetap berat gitu. Tapi tetap ya berat itu karena harus menanggung modal yang dari bank tadi, dari lembaga keuangan tadi, sehingga berat gitu. Tapi ya tetap masih bisa bertahan. Nah cuma saya nggak ngerti teman-teman, ini dengan adanya pandemi COVID-19 tahun 2020-2021 ini kok di hati saya ada dorongan gitu. Jadi seolah-olah apakah memang ini udah waktunya Tuhan yang tadi dikatakan kan, yang pada waktu aku berkenan, pada waktu Tuhan berkenan. Itu kan di kitab Yesaya 49, kitab Yesaya pasal 49 ayat 8 kan ada bunyi gitu. Jadi saya pikir apa memang ini tahun 2021 ini adalah Tuhan gerakkan itu, adalah waktu Tuhan untuk saya ada beberes dengan di dalam. Nah ini saya coba baca juga teman-teman ya. Jadi intinya gitu. Jadi soal waktu saya tinggalkan usaha yang ngelola itu, akhirnya ya istri dan anak pertama saya sampai hari ini gitu. Kalau mantu dan anak kedua saya belum nggak mau ngelola ini gitu. Oleh karena Tuhan nubuatkan untuk kelola usaha keluarga besar, inilah keluarga saya pada umumnya dan saya pada khususnya gitu. Jadi keluarga saya pada umumnya, keluarga kecil saya, keluarga saya gitu. Jadi saya, istri, anak-anak gitu dan mantu ya banyak sekali mengalami masalah-masalah pengalaman rohani teman-teman. Bukan masalah usahanya, karena kebenaran yang usaha keluarga besar itu ada di bawah otorisasi kantor pusat gitu. Jadi ya ngelolanya normal aja gitu karena di bawah otorisasi kantor pusat. Tapi kalau cerita pengalaman rohani jadi banyak sekali teman-teman. Kalau di perusahaan yang satunya yang saya rintis dari awal itu ya karena punya sendiri ya tidak terlalu ada banyak masalah yang sifatnya rohani gitu. Ya umum aja yang sifatnya usaha ya pakai rasio. Dan satu lagi usaha yang baru yang dirintis oleh anak yang kedua saya itu juga kayaknya nggak ada kaitan rohani gitu karena memang normal aja. Jadi yang benar-benar membentuk pengalaman, pengenalan, pengertian dan
kedalaman ya, kedalaman pengertian akan firman Tuhan ya banyaknya di urusan keluarga besar ini gitu. Jadi maknanya nubuatan itu berlanjut, rupanya Tuhan ajar saya bagaimana melalui mengelola dari perusahaan yang usaha keluarga besar ini ya memang konfliknya banyak teman-teman. Di situ jadi akhirnya keterlibatan Tuhan, keterlibatan rohani lebih nyata gitu. Nah, tanpa terasa teman-teman, sudah 20 tahun saya dan keluarga kelola usaha keluarga besar ini yang diawali dengan yaitu nubuatan tadi, diawali dengan roh gitu kan. Nah, dan Tuhan refleksikan tahun 2021 ini seolah-olah kejadian awal pada tahun 2000 loh. Saya diingatkan ini kejadian awal ngelola usaha keluarga besar ini seperti ini loh. Gitu. Ya memang kalau saya pelajari lagi ya apa ya? Kalau cerita kejadian awal pada tahun 2000 itu kan nubuatan yang terkait usaha keluarga besar adalah tanah pusaka di mana secara rohani ada makna gitu, makna yang berbeda. Jadi saya mau ambil take over usaha keluarga besar itu ya karena itu kan, karena ada nubuatan gitu dari 4 teman yang dari Jakarta tadi, ada juga firman yang menyatakan bahwa ini Tuhan mau tugas saya bagaimana menjaga tanah pusaka ini di pengertian saya loh, di pengertian saya di kitab Yesaya 49:8 sampai 13 tadi saya tangkap seperti itu gitu. Jadi Tuhan bebanin saya untuk bertanggung jawab urusan ini. Nah, makna khusus dari tanah pusaka ialah, kalau buat pengertian saya, makna khusus dari tanah pusaka ialah bagaimana Tuhan jadikan kita alat untuk rekonsiliasi keluarga dalam mencapai keselamatan akhirat bagi keluarga. Jadi kalau dari sisi rohani teman-teman, bahwa tanah pusaka ini adalah bagaimana caranya, ini kan keluarga ayah saya kan ada anaknya ada 4 gitu, jadi masing-masing kan sebar semua gitu, tapi kemudian 2 laki 2 perempuan. Jadi akhirnya yang saya dan yang adik laki ini nggak ketemu teman-teman, karena ini kalau yang dari yang 2 perempuan kan nggak ada urusan bisnis gitu. Kalau yang ada kaitan bisnis kan kakak adik yang laki aja gitu. Jadi saya dengan adik saya laki. Nah ini yang nggak ketemu teman-teman. Kadang-kadang nggak ketemu. Nah ini yang timbul banyak konflik gitu. Nah Tuhan rupanya dari sisi rohani, Tuhan pengen sekali bahwa apabila ada satu orang diselamatkan dalam satu keluarga, Tuhan pengen semua keluarga diselamatkan teman-teman. Jadi sedangkan yang dominan itu kan dari keluarga ayah gitu, yang laki gitu, saya dan adik yang laki ini gitu. Nah ini saya nggak ngerti. Jadi akhirnya kalau saya memang ditangkap Tuhan dari tahun 2000, jadi akhirnya jadi seperti ini nih gitu. Nah kalau adik saya enggak gitu, tetap tidak berpegang seperti saya, tidak dengan iman seperti saya, bukan Nasrani juga gitu. Jadi dia masih neruskan adat istiadat atau ya cara-cara tradisi keluarga yang lama gitu. Jadi dia masih tetap jalan begitu sampai ini hari teman-teman, sampai 2021. Nah ini saya nggak ngerti kok mendadak sontak saya tergerak bahwa ini kayaknya sudah waktunya loh. Saya sekarang udah 61 dan adik saya mungkin 59, hampir 60-an lah, berduanya hampir 60. Kayaknya mesti ada rekonsiliasi loh. Bagaimana caranya supaya bukan cuman saya gitu yang mengerti akan firman Tuhan, tapi keluarga saya juga harus mengerti akan firman Tuhan. Nah untuk bisa keluarga saya bisa lebih mudah welcome saya, ya kembali lagi teman-teman yang di kitab Matius 18 sama Lukas 6 ini gitu. Bagaimana caranya kita yang sudah lebih mengerti akan firman Tuhan, ya berani nggak gitu kita memberikan pengampunan. Ya, meskipun dianggapnya dia juga belum tentu, saya ngampuni juga belum tentu pihak keluarga saya merasa salah kok. Ya cuma saya gitu, saya merasa kok mereka yang salah gitu. Nah sehingga saya nggak bisa mengampuni kan. Nah ini di kitab Matius ini diajarkan bagaimana caranya kita mengampuni gitu. Ya kalaupun misalnya anggaplah asumsikan misalnya keluarga saya yang jahat gitu, yang nggak baik gitu, ya tetap Tuhan ajarin gitu. Ya bagi kita yang sudah lebih mengenal duluan, ya terus kasih ampun terus gitu. Berapa kali Tuhan? Ya terus katanya, ya 70 kali 7 kali tadi, 490 kali. Lah bagaimana ingat-ingatnya gitu? Ya dalam kesalahan yang A, B, C, D, kesalahannya banyak gitu. Apalagi suruh diingat-ingat 490 kali. Rasanya Tuhan maksudkan, ya sudah jangan diingat-ingat gitu loh. Yang penting kita niat ngampuni, itu satu. Nah tahun ini sih mulai tergerak teman-teman. Kok
kok ada ya, meskipun gimana udah pokoknya memang cerita awalnya Tuhan ingetin tanah pusaka juga dulu saya juga nggak ada apa-apa kok di dalam pusaka keluarga besar gitu, jadi ngapain sih gitu ya. Coba kalau ini bisa menjadi solusi, jangan-jangan nanti jadi akhirnya ada rekonsiliasi keluarga. Nah, rekonsiliasi keluarga ini ya dimulai harus dari kita yang lebih mengenal mengerti akan firman Tuhan, bahwa kita mesti mengampuni seperti di kitab Matius 18 ayat 22 tadi, 21 22 tadi gitu. Dan juga disambung lagi teman, bukan cuma mengasihi gitu, bukan cuma mengampuni tapi mengasihi. Mengasihi itu disambung lagi di kitab Lukas 6 tadi kan, 27 36, bahwa kita ini harus mengasihi gitu. Nah, ini saya tahun ini nggak tahu ada perasaan tergerak begitu, meskipun dengan konsekuensi ya saya lepasin usaha keluarga besar saya gitu. Jadi ini yang pagi ini saya coba sharingkan ke teman-teman. Nah, ini mungkin siang dikit juga saya akan panggil anak saya sebagai yang anak pertama saya sebagai yang mestinya meneruskan ini, karena anak yang kedua dan mantu tidak terlalu interest gitu. Nanti saya akan berundingkan, ya saya nggak ngerti. Jadi saya coba bukakan ke anak saya bahwa saya dapat impresi seperti ini, ya nggak tahu langkahnya mau apa. Cuman yang jelas kalau secara alam roh ya dengan saya hati saya legowo, ya maksudnya legowo itu ya udah nggak apa-apa demi keselamatan akhirat, rekonsiliasi keluarga ya saya nggak apa-apa gitu ya. Sampai nanti urusannya usaha keluarga besar ini mau diapain ya terserah. Itu baru tahun ini tuh. Padahal dari tahun 2000 sampai 2000 sampai 2020 sama sekali saya nggak kepikiran loh ya, ini nggak kira-kira mesti gini gitu. Tapi sekarang saya bisa kebuka, tahun ini saya bisa kebuka bahwa ya sebenarnya tuh mereka juga belum tentu mau gitu ya untuk take over atau untuk kelola bareng atau mau gimana, saya nggak ngerti gitu. Tuh juga belum tahu apa memang mau kelola bareng atau dia mau serobot gitu, saya udah agak terlalu peduli gitu. Nah, cuman kan belum tahu ujungnya nanti gimana. Cuman yang jelas secara alam roh yang saya pernah sharingkan terdahulu, bahwa alam roh itu cara kerjanya aneh teman-teman. Waktu kita ngomong ya dan amin gitu, itu udah terjadi di alam rohnya gitu. Sama aja waktu cerita Petrus kan mau tenggelam di perahu gitu. Terus begitu mau datang ke Yesus langsung dipegang, langsung nyampe ke darat. Nah, itu karena pola kerja Tuhan itu apa? Kalau istilah itu ada yang nyebutnya teleportasi. Jadi maksudnya tidak ada ruang, tidak ada waktu gitu. Jadi begitu kita ya dan amin ya secara iman ya langsung terjadi gitu loh. Nah, ini saya nggak ngerti apa yang akan berkelanjutan gitu. Tapi yang saya ceritakan seperti ini. Nah, bagaimana melalui tanah pusaka keluarga yang berupa bendera. Ini kan yang disebut tanah pusaka dari sisi usaha yang real itu kan cuma nama teman-teman. Sebenarnya nama aja gitu, nama dari usaha keluarga besar yang awal, cuma itu aja gitu. Jadi kalau saya maknai di sini, bagaimana mulai tanda pusaka keluarga yang berupa bendera atau lambang keluarga besar adalah usaha dengan nama keluarga besar yang tawarkan kepada pihak keluarga, di mana butuh kekuatan firman Tuhan ya dan roh Tuhan terkait pengampunan dan kasihilah sesama kita. Jadi cuman kayak apa sih, jadi cuman gara-gara nama aja kadang-kadang apa ya, lain pihak itu merasa kayak nggak puas gitu. Ya nggak tahu ini nih kaitannya begitu ya, apa memang ini juga karena memang sengaja Tuhan tanamkan ini ya dari kitab Yesaya tadi, bahwa Tuhan sebutkan tanah pusaka ini sehingga dampaknya buat saya tanah pusaka itu seperti ini, buat keluarga saya tanah pusaka itu berarti seperti itu gitu, buat keluarga besar ayah juga mungkin tanah pusaka itu berarti lain. Cuman yang jelas kok saya yang meneruskan nama dari bendera lambang ya tanah pusaka keluarga besar saya itu sampai hari ini ya saya gitu. Nah, tahun ini saya coba apa ya, secara alam roh saya coba utarakan ke Tuhan, oke Tuhan, saya mau gitu. Saya mau coba bagaimana mengampuni gitu apa yang terjadi, lepas yang diampuni juga belum tentu ngerasa salah kali. Begitupun juga saya mengasihi, lepas mereka juga nggak pantas ngerasa dikasihi kali. Tapi secara pribadi saya kok saya ada dorongan dari hati untuk seperti itu gitu. Nah, ini yang saya mau coba bereskan lebih lanjut gitu, karena buat saya selama 20 tahun itu saya belum bisa seperti hari ini gitu. Saya nggak bisa bicara dari hati kecil saya, ada dorongan seperti ini. Mudah-mudahan semua ini bukan cuman karena
pikiran, perasaan, dan kehendak saya. Tapi saya harapkan sekali ini adalah saatnya Tuhan ya, waktunya Tuhan pada waktu Tuhan berkenan. Apakah ini waktu Tuhan berkenan bagi saya dan keluarga saya untuk bisa rekonsiliasi, sehingga ya bukan yang diributkin soal kesusahan duniawi, tapi yang diributkan adalah bagaimana secara keluarga itu mendapatkan keselamatan akhirat. Karena janji firman yang lain katakan begitu, apabila ada satu orang di dalam satu keluarga itu diselamatkan, harusnya satu keluarga itu semua selamat. Oke teman-teman, mudah-mudahan sharing ini bisa ada gunanya. Jadi saya cuma ingatkan lagi bahwa awas di kitab Matius itu diingatkan, di kitab Matius 18 ayat 21 bahwa 21 sampai 22 diingatkan bahwa kita harus berikan pengampunan. Sebaliknya di kitab Lukas pasal 6 ayat 27 36 inti isinya adalah mengasihi gitu. Jadi bukan cuma mengampuni aja, tapi juga harus mengasihi. Oke teman-teman, see you, bye bye.